Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nashkurullah syukran katsira biqiraatil hamdalah ala hidayatihi wa taufiqihi alladhi nahnu na'isu biha wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin ala juhdihi wa bazlihi li tablighi syara'i'illah hidayatan lana. Ini ada berita sedikit tentang warga Papua menyambut kedatangan imigran dari Israel. Ini benar atau tidak? Saya kira ini beritanya tidak benar. Tapi walaupun begitu, kita simak saja nanti baru kita nilai. Katanya warga negara Israel yang mengungsi ke Papua, warga Papua menyambutnya dengan istimewa, menyambut Israel. Bagaimana berita bohong ini bisa kita percayai? Kita dengarkan saja dulu. Masya Allah. Nah, ini katanya di Papua banyak yang membawa bendera Israel untuk menyongsong imigran Israel. Benarkah apa tidak? Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita menyimak beberapa berita yang tak benar atau tidak, cuma lewat di hadapan kamera kita. Ya, kita perhatikan beberapa detik, setelah itu terserah kepada kita bagaimana menilainya. Itu berita pertama. Kemudian berita yang kedua, mari kita lihat. Nah, Masya Allah, luar biasa. Masya Allah. Tidak bisa dibeli, dia akan berbicara melalui hasil. Masya Allah. Kenapa Bapak berani sekali korupsi? Korupsi itu enak, denda 20 miliar untuk korupsi 271 triliun. Saya masih banyak, cukup untuk cucu-cucu saya. Baik pemirsa, inilah contoh anggota DPR yang asik berjoget-joget padahal rakyat di luar sana sedang berjuang menyambung hidup. Lihatlah, inilah mereka. Karena Anda telah melakukan tindak pidana korupsi, maka Anda akan dijatuhi hukuman mati. Buat jajan, Pak. Maaf, maksud saya hukuman Anda menjadi 3 bulan. Pak, sampai kapan Bapak akan korupsi? Selama hukum Indonesia ini bobrok, saya tetap akan korupsi, Mbak. Tinggal kasih pelicin, kami bisa bebas, Mbak. Makanan ini enak sekali. Hasil korupsi uang rakyat memang enak sekali. Gimana caranya, Pak? Kok bisa bebas cepet banget korupsi triliunan? Coba, di Konoha kan bisa kita beli. Kita kayak nggak tahu aja. Kenapa Anda korupsi, Pak? Karena gaji halal gak cukup buat gaya hidup haram, Mbak. Masya Allah. Saya teringat kepada pantun yang saya karang 30 tahun yang lalu, ketika saya 10 tahun baru menjadi pegawai negeri di lingkungan Kemendikbud RI. Nah, pantunnya saya tulis begini: terpaksa aku naik taksi karena di angkot banyak yang nakal. Terpaksa aku melakukan korupsi karena jumlah gajiku tak masuk akal. Jadi zaman dulu saya memperkirakan orang itu melakukan korupsi karena jumlah gajinya sangat sedikit, tak masuk akal. Kebutuhannya umpamanya 2 juta 1 bulan, gajinya cuman
1 juta. Nah, bagaimana mereka bisa meneruskan hidupnya kalau tidak melalui korupsi atau usaha-usaha kecilan yang lain-lain sambil-sambilan. Nah, itu dulu. Sekarang lain lagi, Masya Allah. Kalau saya terpilih, saya akan korupsi dan mengkhianati rakyat. Kenapa Anda berani sekali korupsi uang rakyat sampai 300 triliun? Ya mau bagaimana, habis Enak sih korupsi di sini. ambil 300 triliun cuma disuruh balik 20 miliar aja. Masya Enak Allah. banget Mesir korupsi di Indonesia. Disuap aja langsung damai. Saya korupsi 100 triliun aja, suap belasan juta langsung damai loh. Aneh banget ya hidup di Indonesia. Ya. Pak, lebih suka makan yang mana? Saya suka itu. Uang rakyat lebih enak. Ada pantun saya lagi yang kedua. Pada awal saya menjadi pegawai negeri pada tahun 80-an. Bunyinya begini. Mengapa aku duduk di kursi, terlalu lama duduk di bangku? Bagaimana aku tidak korupsi, gaji sebulan habis seminggu? Nah, seharusnya untuk makan sebulan gaji itu dimanfaatkan untuk seminggu, habis malah berutang lagi di kedai-kedai, dan kemudian SK tergadai di bank, meminjam untuk membeli kendaraan. Kalau tidak akan bisa punya kendaraan. Masya Allah. Itu berita yang kedua. Sekarang kita masuk berita yang ketiga. Are you in the IDF? Yes. Do you plan on killing kids in the future, Palestinian kids? I want to bomb Gaza. I don't care about the kids. I want to bomb Gaza. I don't care about them. Niat saya adalah mengebom Gaza seluruhnya, kata tentara Israel ini. Wow. There are 1 million kids in Gaza. You want them to die? I want all Gaza die. You want half of Gaza are children. You want them to die? I want to bomb Gaza. I want to make it a mall. Are you joking, or is this how you actually feel? No. Crazy, gila Anda. You are very serious? You want all of Gaza to be gone? Yes. You want the 1 million kids in Gaza, the children, the babies, you want them to die? Bayi-bayi dibunuh. Children there will die. I don't care. You're evil, you're disgusting. And Tak pun dibom, anak-anak itu akan mati juga katanya. That you were expecting me to agree with you because you have been taught since a young age that this is normal. The indoctrination is insane. There is a Nggak problem. bisa ke Gaza tuh harus pakai pesawat. Need help. Free Itu orang sedang di Palestine. Gaza tuh. Are you in the IDF? Yes. Do you plan on killing kids in the future, Palestinian Gaza. kids? I want to bomb Gaza. I want to bomb Gaza. I don't care about the civilians. I don't care about them. So you'll bomb them? You'll bomb the civilians? And Yes, I will bomb Gaza. Oh wow, Destroy Gaza, wow. please. There are Masya 1 million Allah. kids in Gaza. You want them Itu to berita die? ketiga I want all Gaza die. tentang tentara Israel. Dari semenjak kecil dia bercita-cita untuk melenyapkan Gaza. Masya Allah. Berita keempat. Dead serious. You were very Nah, Makanya kalau ada sekarang orang bilang imigran, nah ini ya. Nah, ada Masya orang Allah. sekarang mengaku-ngaku Berita keempat. imigran Yaman katanya. Banyak sekarang itu yang benci kepada Yaman, betul tidak? Banyak orang sekarang itu yang menarasikan imigran Yaman, ada tidak? Ada tidak orang sekarang yang mulai menarasikan seolah benci kepada bangsa Arab, ada tidak? Ada. ada. Padahal Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Yamanina. Ya Allah, berkahilah tanah Syam kami. Ya. Salah satunya Palestina yang didoakan oleh Rasulullah. Yang Masya kedua, berkahilah tanah Yaman kami. Dapat doa dari Rasulullah. Sekarang mulai ada orang-orang yang Allahumma menarasikan barik benci lana kepada fi Indonesia. Yamanina. Dan mereka mengaku-ngaku paling di bumi, paling Indonesia. Masya Allah. Padahal Allah mengatakan dengan tegas di dalam Al-Quran, walaqad katabna fis zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Masya Allah. Nah, kemudian berita yang ketiga. Makanya kalau Yang ketiga. Masyarakat yang resah dan muak dengan kelakuan Wah, anggota Masya Allah. DPR membuat desakan untuk pembubaran lembaga ini kerap sekali muncul. Waduh. Pertanyaannya adalah, bisakah DPR dibubarkan? Atau bagaimana Masya cara Allah. membubarkan lembaga ini? Selamat datang di MD Universe. Mari kita bahas satu persatu. Masya Allah. Sebenarnya ada dua presiden yang sudah dan mencoba untuk membubarkan DPR. Pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno membubarkan Dewan Konstituante dengan mengeluarkan dekret presiden. Masya Allah.
Alasan utama pembubaran ini diakibatkan oleh kinerja yang buruk dan tidak menghasilkan apa-apa, serta kegagalan Dewan Konstituante untuk menetapkan Undang-Undang Dasar yang baru mengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Masya Allah. Dewan Konstituante sendiri adalah lembaga negara yang dibentuk lewat pemilu tahun 1955. Dewan ini dibentuk dan Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sudah jelas kita dalam bernegara tentu adalah wakil-wakil rakyat. Wakil rakyat ini siapa? Wakil rakyat ini adalah orang yang mempunyai empat sifat seperti sifatnya Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah contoh teladan yang baik. Nah, beliau mempunyai 4 sifat. Nah, wakil-wakil rakyat, anggota DPR seharusnya mempunyai sifat 4 ini juga. Yang pertama, jujur, yang disebut dengan siddiq. Anggota DPR harus benar-benar jujur. Yang kedua, amanah, dapat dipercaya wakil rakyat itu. Siddiq, amanah. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu artinya transparan, menyampaikan apa adanya, jangan ada yang disembunyikan, harus transparan. Kemudian fatona, cerdas. Jadi orang yang pelongo-pelongo tidak bisa menjadi anggota DPR, tidak cerdas. Jadi harus pertama siddiq, artinya jujur. Yang kedua amanah, bisa dipercaya. Yang ketiga tabligh, artinya transparan, menyampaikan apa adanya. Yang keempat haruslah fatona, cerdas, yang benar-benar cerdas. Kalau IQ-nya 78, EQ-nya rata-rata atau di bawah rata-rata, itu tidak bisa, harus di atas rata-rata IQ-nya, baru bisa menjadi wakil rakyat. Allahu Akbar. Nah, kita lanjutkan mendengarkan. Untuk merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Ya. Tapi sejak dimulai persidangan pada 1956 hingga 1959, tidak juga berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar yang baru. Dekret Presiden 1959 ini sekaligus mengakhiri masa demokrasi liberal atau parlementer di Indonesia dan dilanjutkan dengan masa demokrasi terpimpin. Selanjutnya pada tahun 2001, Gus Dur juga sempat mengeluarkan dekret Presiden yang isinya adalah membekukan MPR dan DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, serta membekukan Partai Golkar. Nah, oke. Itu berita yang keempat. Berita yang kelima. Nah, apa berita yang kelima, kita dengarkan. Oh, penampakan uang. Inilah penampakan uang 11,8 triliun Masya Allah, luar biasa. Atas kasus korupsi crude palm oil yang melibatkan 5 perusahaan ternama, yaitu PT Multimas Abadi Asahan, PT Multimas Abadi Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi, dan PT Wilmar Rapati. Kelima perusahaan itu terbukti melakukan kerjasama tindakan korupsi sejak tahun 2022 hingga 2025. Wah, gila ya, uang segitu banyaknya dibagi-bagikan ke rakyat, enak tuh. Masya Allah. Ya, itu. Mari kita dengarkan sekali lagi. Wow. Apa yang terjadi? Inilah penampakan uang 11,8 triliun yang disita oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi crude palm oil yang melibatkan 5 perusahaan ternama, yaitu PT Multimas Abadi Asahan, PT Multimas Abadi Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi, dan PT Wilmar Rapati. Kelima perusahaan itu terbukti melakukan kerjasama tindakan korupsi sejak tahun 2022 hingga 2025. Wah, gila ya, uang segitu banyaknya dibagi-bagikan ke rakyat, enak tuh. Ya, ulangi sekali lagi beritanya. Wow. Inilah penampakan uang 11,8 triliun yang disita oleh Kejaksaan Agung atas kasus korupsi crude palm oil yang melibatkan 5 perusahaan ternama, yaitu PT Multimas Abadi Asahan, PT Multimas Abadi Sulawesi, PT Sinar Alam Permai, PT Wilmar Bioenergi, dan PT Wilmar Rapati. Kelima perusahaan itu terbukti melakukan kerjasama tindakan korupsi sejak tahun 2022 hingga 2020. Masya Allah. Bapak Ibu, kaum muslimin yang berbahagia, itu mulanya dari hadiah-hadiah